Tiga. Halo, kenalin aku Bimo. Aku dari anggota Gagelas. 1/4 dari Gagelas, kita bakal presentasiin soal tugas akhirnya sekarang. Nah, kita kemarin udah ngelakuin banyak hal. Sebenarnya kita bakal jelasin yang pertama dulu. Nih kita lihat logonya, Gagelas. Jadi Gagelas itu apa sih? Kita tuh harus nanya nih, kita harus mikir juga Gagelas itu apa. Jadi Gagelas itu sebenarnya kurang lebih itu tuh kita tuh ada grup untuk bikin proyek sebuah edukasi dan juga sosialisasi lewat sosial media dan platform-platform lainnya untuk pencatatan digital dari UMKM dan juga pribadi, terutama UMKM yang kita fokuskan untuk sekarang. Nah, sekarang kita akan perkenalan juga untuk orang-orang Gagelasnya. Ada 4 orang. Jadi ada aku sendiri, aku Bimo, dan juga ada Audrik di kamera, dan juga ada Daniel dan juga Irom sedang ada di backstage. Kita berempat bikin proyek ini dari scratch dan juga sampai sekarang. Nah, kita tuh ngapain aja sebenarnya? Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran kita ngapain aja, kita tuh bikin beberapa episode di YouTube dan juga kita bikin Instagramnya kalau misalkan boleh teman-teman cek di info.gagelas dan juga YouTube-nya juga ada di Gagelas, teman-teman bisa cari atau mungkin di linknya nanti aku kasih lihat. Nah, sebenarnya kita ngomongin apa aja? Kita tuh kalau di Instagram kita edukasi beberapa poster dan juga kita kurang lebih ngepromosiin YouTube kita. Nah, di YouTube kita ada kurang lebih ada 4 episode. Yang episode pertama adalah perkenalan dan juga kita ngejelasin kita ngapain aja. Terus di episode pertama itu kita ngomongin episode pertama kita itu ngomongin soal fenomena transaksi digital dan juga perpindahan antara tradisional dan juga sekarang mulai ke digital. Jadi mungkin teman-teman udah pada ngeliat juga sekarang udah banyak yang ada QR, juga ada banyak sekarang yang pakai pencatatan digital untuk UMKM. Cuman masih banyak banget yang tertinggal. Nah, terus habis itu kita ngomongin bahas tuntas di situ banyak banget yang kita bahas. Nah, di sini juga sekarang kita bakal lanjut ke episode 2 yang dijelasin sama Audrik dan juga Daniel. Nah, di episode 2 ini Audrik sama Daniel tuh ngebahas soal aplikasi-aplikasi apa aja sih yang bisa dipakai buat UMKM, terus juga apa aja yang perlu disediain untuk punya aplikasi itu. Jadi kita sosialisasi aplikasinya di episode kedua. Ada banyak banget ya, Drik, kayak ada Kasirku dan juga yang lain-lain itu bisa dipakai dan juga udah terdaftar OJK. Jadi itu aman banget dan juga terjamin keamanannya. Juga Daniel ngomongin soal aplikasi yang bisa dipakai buat pencatatan pribadi. Contohnya ada Money Lover dan lain-lain, dan juga itu udah tercatat juga sama OJK, jadi aman banget buat teman-teman download. Kita sekarang lanjut ke episode ketiga. Episode ketiga kita ngebahas soal recap semuanya. Di recap semuanya, dan juga kita bahas soal harapan dan juga prediksi kita ke depannya seperti apa untuk UMKM ini sendiri. Mungkin teman-teman kalau misalkan aku jelasin agak panjang banget ya, bisa langsung dicek di YouTube kita aja. Di youtube.com/gagelas. Nah, di situ kita banyak banget konten-konten yang bagus banget ya di situ. Nah, kan tadi kita ngomongin soal konten yang kita buat, terus kita ngapain aja. Sekarang kita bakal bahas soal komen-komennya dan juga indikator keberhasilan kita. Jadi indikator keberhasilan kita tuh diambil dari komen-komen YouTube itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada dari Hanindra. Dia bilang setuju banget Kak sama prediksinya, semoga sukses selalu. Jadi ini kita ngomongin soal di episode ketiga ya, prediksi-prediksi yang kita bisa dapetin untuk UMKM sendiri. Terus juga yang kedua ada dari Arianti 4550. Dibilang makasih Kak rekomendasi aplikasinya, sumpah aku juga bingung milih aplikasi yang bagus. Nah, ini ngomongin soal aplikasi, episode nomor 2 yang kita ngomongin soal aplikasi-aplikasinya. Terus yang terakhir ada Muhammad. Yap. Nah, dia bilang insightful banget Kak, semoga bermanfaat buat bisnis aku. Nah, ini ngomongin soal episode 1, kita ngomongin soal QR-nya. Jadi kurang lebih yang kita harapkan adalah supaya berguna dan juga bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin kebingungan sama UMKM-nya. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita kasih dari. Oke, sekarang kita bahas soal kesimpulannya. Nah, menurut kita pribadi, kesimpulannya adalah kita lumayan berhasil dalam menjalani project Gagelas ini. Karena reach dari Instagram lumayan banyak dan juga reach dari YouTube lumayan banyak. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat analytics yang lebih detail lagi, mungkin bisa dicek di YouTube kita atau Instagram kita. Atau mungkin teman-teman kayak misalkan pengen tahu lebih banyak lagi soal kita, mungkin bisa langsung dicek Instagram kita dan komen mau ngomongin apa lagi kita untuk kedepannya. Karena kita harap project ini nggak cuma untuk tugas aja, cuman bisa untuk kedepannya lagi, untuk mengedukasi teman-teman yang mungkin kebingungan sama hal-hal digital ini. Kurang lebih kayak gitu. Dan sebelumnya maaf kalau misalnya ada kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.